Hai, perkenalkan, saya Karisma Citraningrum dari Universitas Trisakti Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi jurusan Teknik Geologi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas eksklusif PTKE dengan tema peran geologi dalam mengolah mineral untuk mendukung program SDG. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu geologi. Alasan saya memilih jurusan geologi itu karena pertama tuh saya penasaran mengenai bumi ya, kemudian dan isinya, kemudian karena peluang kerjanya yang juga luas. Lalu saya memilih kuliah di Trisakti itu yang pertama karena Trisakti terletak di ibu kota yang lokasinya strategis, yang dekat dengan perusahaan-perusahaan swasta maupun negeri, dan juga jarak dari rumah saya yang masih di Jakarta tidak jauh. Yang kedua itu karena Teknik Geologi Universitas Trisakti itu akreditasinya sudah A dan merupakan salah satu-satunya teknik geologi swasta yang akreditasinya sudah A. Terus yang ketiga karena Universitas Trisakti sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan yang terakhir adalah tentunya fasilitasnya yang baik. Pasti masih banyak di antara kalian nih yang belum tahu apa itu geologi, atau mungkin udah pernah dengar ya, tapi secara spesifik itu geologi itu belajar apa sih? Nah, geologi ini berasal dari dua kata ya. Yang pertama adalah geo dan juga logos. Geo ini artinya bumi dan logos itu artinya ilmu. Jadi geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi atau ilmu pengetahuan kebumian yang mempelajari tentang bumi dan isinya yang pernah ada. Ilmu yang membahas sifat dan bahan pembentuk bumi, struktur, proses yang terjadi di dalam bumi maupun di permukaan bumi, dan juga sejarah perkembangan bumi mulai dari awal hingga saat ini. Di geologi ini ada sebuah kutipan atau bisa kita sebut jargonnya orang geologi. Nah, itu tuh bunyinya gini, the present is the key to the past, atau masa kini adalah kunci dari masa lalu. Nah, ini tuh dicetuskan oleh James Hutton, dan menurut saya itu sebuah pertama dengar tuh kayak keren banget gitu. Nah, kerja seorang geologi itu nggak melulu hanya belajar dan juga ngelakuin penelitian tentang proses-proses terbentuknya bumi ya. Nah, geologi itu juga nyari dan nemuin bahan-bahan yang dibutuhin sama manusia sehari-hari loh, kayak oil and gas dan juga batu bara. Nah, kalau nggak ada geologi nih, bensin untuk kendaraan atau nggak bangkit listrik tenaga batu bara itu nggak bakal ada. Selain itu tuh geologi tuh erat hubungannya sama bidang kerekayasaan kayak teknik sipil, kayak bangun jembatan, bangun bendungan atau enggak bangun bangunan, dan juga pengembangan wilayah dan tata kota serta lingkungan. Nih, karena makin berkembangnya penduduk bumi itu, maka kita tuh harus memperhatikan dukungan terhadap lingkungan yang ditentukan oleh faktor-faktor geologi agar tuh suatu pembangunan tidak merusak atau mengganggu alam. Dan juga masih banyak lagi nih pekerjaan atau peluang kerja seorang geologi. Kita masuk pembahasan inti, yaitu peran geologi untuk menemukan atau mengolah mineral untuk mendukung program SDG. Kalian tahu nggak apa itu mineral? Nih, mineral adalah sebuah padatan yang terbentuk secara alami yang memiliki anorganik dan juga punya komposisi kimia tertentu serta punya susunan atom yang teratur. Mineral ini punya bentuk yang bermacam-macam dan juga unik serta warna yang colorful. Salah satu kegunaan mineral tuh yang paling terkenal adalah untuk gemstone atau batu permata. Misalnya mineral yang dipakai untuk gemstone ini adalah mineral yang punya kilap, kekerasan, dan juga warna yang baik. Mineral biasa yang digunakan untuk gemstone ini tuh biasanya punya nilai ekonomis yang tinggi ya, karena keterdapatan mineral di alamnya yang susah apa enggak, terus juga bentuk kristalnya dan juga sifat lainnya yang berkaitan dengan nilai estetika dari mineral itu sendiri sehingga itu membuat mineral ini tuh mahal ya, biasanya batu permata tuh mahal. Saya akan memberikan contoh mineral yang punya potensi atau bisa digunakan untuk gemstone ya. Jadi pertama adalah kelompok mineral beryl, itu ada zamrud,
aquamaria, dan juga morganit. Kemudian kelompok feldspar itu ada adularia. Kemudian kelompok kuarsa ada rose kuarsa, lalu ada intan atau diamond, dan terakhir ada kelompok korundum yaitu ruby dan juga safir. Selain untuk gemstone, mineral juga dapat digunakan untuk kebutuhan manusia lainnya atau dimanfaatkan oleh manusia. Di antaranya yaitu Here's another mineral. This is called fluorite, most famous for its inclusion in toothpaste. Yes, when you see the name fluoride on a toothpaste, that means it's made out of the mineral fluorite. But what else are minerals used for? Well, this here is talc. Talc is a very common mineral that is ground into a fine powder. It's very soft, and it's used in baby powder. Sometimes you might hear it referred to as talcum powder. One more example. This is a mineral selenite gypsum, which is used all around us in drywall. This is the material that's used to build the walls inside modern houses and buildings. You may or may not have come across this rainbow element, but chances are you probably just don't know it. It has a few pharmaceutical applications, most notably Pepto-Bismol, and can be found in your cosmetics that have an iridescent glow. Penggunaan mineral yang telah saya sebutkan tadi itu bisa membantu program SDG-nya PBB. Salah satunya itu memperdayakan masyarakat sekitar tempat ditemukannya suatu mineral untuk dipekerjakan atau membantu mengolah mineral tersebut menjadi barang-barang yang ekonomis ya untuk dijual kembali, sehingga itu masyarakat sekitar tuh punya pekerjaan yang layak dan juga pertumbuhan ekonominya akan lebih baik lagi sesuai dengan tujuan SDG nomor 8, dan juga mengikutinya itu akan menjadi masyarakat yang sehat dan juga sejahtera sesuai dengan tujuan SDG nomor 3. Selain membahas tema inti tadi, saya juga akan membahas sedikit mengenai peran geologi untuk SDG lainnya, yaitu planetary geology atau geologi planet. Mungkin di antara kalian udah ada yang tahu ya, atau mungkin ada yang baru dengar nih. Nah, geologi planet atau planetary geology adalah ilmu geologi yang diterapkan pada benda-benda dan planet-planet di luar bumi atau di luar angkasa. Tema ini tuh masih jarang dibahas ya, namun gak ada kemungkinan ya di masa depan ini planetary geology ini itu sangat dibutuhkan ya untuk mengeksplorasi sumber daya, energi dan mineral yang ada di suatu planet, sehingga itu bisa aja suatu saat nih ada inovasi-inovasi baru dari geologis atau dari lainnya yang dimana tuh benda-benda di tata surya tuh bisa jadi kebutuhan manusia di bumi suatu saat. Untuk lebih jelasnya, mari kita berkenalan dengan salah satu planetary geologi di US Geological Survey. My name is Dr. Lauren Edgar, and I'm a planetary geologist here at the U.S. Geological Survey in Flagstaff, Arizona. One of the key questions driving planetary exploration is, are we alone in the universe? To help answer that question, I'm looking for habitable worlds in our solar system, meaning environments that may once have had the conditions necessary to support life. Two of the main conditions needed for life are a source of energy and liquid water. Liquid water is really important because all life as we know it requires it. So it's the first thing to look for in the search for life beyond Earth. For over 100 years, scientists have been wondering whether Mars ever could have had liquid water. And as we've collected more and more data from Mars, we've realized that Mars is actually one of the most Earth-like planets. But it looks like there's some nice flat blocks in a few places, here. As a planetary geologist, I study rocks on Earth to understand the geology of other planets like Mars. My specialty is actually to look at rocks on Earth that have interacted with water, and then I use that knowledge from Earth to look for similar environments on Mars to figure out whether Mars may have once had flowing water. I'm here in Sedona, Arizona, about 30 miles south of Flagstaff. This area actually looks a lot like Mars and has some similar types of rocks and landforms. So because of this, it's a great place for me to collect samples and make observations that I can then compare to the geology of Mars.
Down below me is a river, and it's a great example of water interacting with rock. As the water rushes over the rock, it picks up little individual sand grains and pieces of the rock that get transported downstream and eventually deposited elsewhere. Over time, these water-rock interactions will carve out a landform that I can observe, and it will tell me what to look for on Mars. If water's been carving rock for a very long time, it's possible to make a landform called a canyon. Canyons are deep and narrow landforms with steep walls that often have a river at the bottom. This is a great example of a canyon that's been carved by this river. As a planetary geologist, my job is to gather evidence at canyons like this and compare that to what I can observe on Mars. If I can find similar textures or patterns in the canyons on Mars, then that becomes strong evidence that water once flowed on Mars. Dari tadi ini saya bicara SDG. Sebenarnya SDG itu apa sih? Sustainable Development Goals, atau kalau di bahasa Indonesia itu pembangunan berkelanjutan, merupakan suatu rencana aksi global yang telah disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia untuk mengurangi atau mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan juga melindungi lingkungan. SDG ini itu berisi 17 tujuan dengan 169 target yang diharapkan akan bisa tercapai di tahun 2030. SDG ini disepakati pada tanggal 25 September 2015 di Markas Besar PBB. Berikut adalah macam-macam pekerjaan geologi yang bisa untuk mendukung program SDG. Saya sebagai mahasiswa geologi yang kelak itu akan menjadi seorang geologis itu berharap kedepannya geologis di Indonesia itu bisa lebih aktif berperan dalam membantu membangun perkembangan kemajuan Indonesia lewat eksplorasi, penelitian atau hal lainnya, serta berharap geologis Indonesia tuh bisa makin eksisnya di dunia internasional. Pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.